Selamat malam Ibu. Selamat malam, Pak. Ya baik. Jadi saya di sini Iqbal Taufikur Rahman yang ditunjuk menjadi konsultan terkait dengan permasalahan Departemen Ibu. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Namanya siapa, dari departemen mana? Ya, perkenalkan saya Nuning. Saya menjabat sebagai kepala di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mars. Iya. Jadi di sini saya ingin mencari solusi terkait masalah yang instansi saya hadapi. Soalnya sebentar lagi ada penilaian kinerja karyawan dari pusat. Oh, ada penilaian ya, bentar Ya. lagi ya Ibu ya. Mungkin Ibu bisa memberikan gambaran ataupun contoh dari masalah yang sedang dialami di departemen Ibu. Iya, masalahnya itu karyawan saya tuh banyak yang membolos kerja sama sering terlambat masuknya. Sering terlambat ya? Iya. Nah itu terlambatnya itu apakah karena ada event tertentu seperti upacara dinas atau apa? Apakah itu memang sudah menjadi habit ataupun kebiasaan dari anggota Ibu? Itu udah jadi kebiasaan sih, soalnya hari-hari biasa juga sering terlambat. Mungkin Ibu bisa memberikan gambaran atau contoh keterlambatannya itu karena apa ya Ibu? Ya. Kalau terlambat itu alasannya beda-beda. Kadang ada yang menyiapkan keperluan untuk sekolah anak-anaknya, mengantarkan sekolah, terus membuat sarapan juga. Terus kalau yang bolos kerja itu biasanya mereka kalau habis pasca libur lebaran. Pasca libur lebaran ya Ibu? Iya. Jadi seperti kayak penambahan cuti gitu ya? Iya, mereka nambahin sendiri. Gitu. Nah untuk saat ini sistem apa yang diterapkan Ibu untuk merubah kebiasaan itu Ibu? Jadi sebenarnya kalau dari instansi saya udah ada tegurannya ya, bukan teguran tapi lebih ke punishment. Punishment ya, hukuman ya Ibu? Jadi kalau dari instansi saya, barang siapa yang sering terlambat sama membolos kerja, itu nanti akan sulit untuk kenaikan pangkat. Oke, jadi yang sering bolos ataupun tidak tepat waktu untuk datang mendapat punishment, kenaikan jabatannya tertunda. Iya. Tapi untuk saat ini apakah itu berjalan secara efektif ataupun belum? Nggak efektif sih, soalnya Nggak efektif ya? masih banyak yang bolos sama terlambat tadi. Oke. Ya, saya kemarin sudah membaca terkait permasalahan yang dikirimkan oleh Ibu. Mungkin di sini saya akan memberikan beberapa poin saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistemnya Ibu. Nanti saran yang saya gunakan apabila baik dan tepat bisa digunakan sebagai usulan perancangan intervensi di perusahaannya Ibu, di departemennya Ibu. Nah, di sini saya kemarin sudah merangkum 6 poin. Jadi yang poin yang pertama adalah dengan cara memilih orang yang tepat. Jadi dari sisi penilaian ataupun dari sisi pengawas kita gunakan ASN yang bekerja di sana. Jadi kita tidak mendatangkan ASN dari luar ataupun pengawas dari luar, tapi kita manfaatkan orang-orang yang sudah bekerja di sana. Nah ini untuk menanggapi supaya karena biasanya orang yang di dalam itu lebih mengerti masalahnya. Nah di sini mungkin dari orang yang ditunjuk bisa memberikan masukan terkait dengan permasalahannya di lapangan seperti apa sih Bu? Saya kan terkadang apa masalah yang diketahui oleh atasan berbeda dengan masalah yang dialami oleh anggota-anggotanya. Ya di sini bisa menjadi sebuah pertimbangan ataupun masukan bagi atasan tentang permasalahan yang benar-benar terjadi di lapangan. Nah untuk yang kedua yaitu dengan cara mendiagnosis situasi saat ini. Jadi situasi yang tadi digambarkan oleh Ibu seperti terlambat ataupun bolos kerja. Nah itu kita menggambarkan ataupun mencari inti permasalahannya seperti apa dengan cara mendiagnosis. Nah ini diusahakan pada saat perancangan dengan melibatkan konteks seperti strategi pengelolaan, teknologi tempat kerja, dan keterlibatan pegawai. Nah, penetapan serta nantinya kita juga akan menetapkan tujuan. Tetapi sebelum kita menetapkan tujuan, hendaknya mengetahui atau memberikan sebuah poin unggulan dari tujuan yang lalu, sehingga program yang lalu diberikan sebuah yang baik kita lanjutkan, yang kurang kita ganti. Jadi tidak 100% mengganti program yang lalu. Nah ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui kelemahan ataupun keunggulan dari sistem seperti yang saya bilang tadi. Jadi misalkan untuk sistem yang lalu, untuk kelemahannya kita coba menanggulangi atau menutupinya, sehingga kelebihannya bisa kita gunakan untuk sistem yang akan datang. Nah oke. Yang ketiga yaitu tetapkan maksud dan tujuan sistem. Nah pada saat perancangan sistem yang baru kita usahakan menetapkan tujuan yang lebih gamblang.
tujuan lebih jelas dan lebih dipahami oleh setiap anggota ASN. Nah, sehingga di sini nantinya setiap anggota ASN memiliki pandangan yang lebih spesifik tentang bagaimana proses penilaian yang dapat digunakan. Cara yang keempat yaitu mendesain sistem penilaian kerja. Nah, supaya anggota ASN ini dapat mencapai tujuan yang telah disepakati, kita perlu melakukan penilaian siapa yang terlibat dalam menentukan kinerja, tentang bagaimana kinerja diukur dan seberapa sering umpan balik yang diberikan. Nah, kriteria untuk merancang sistem penilaian kinerja untuk ASN yang efektif mencakup ketepatan waktu, akurasi, penerimaan pemahaman, fokus pada titik kontrol kritis, dan kelayakan ekonomi. Nah, kemudian cara yang kelima yaitu bereksperimen dengan implementasi. Sehingga apabila ibu sudah mengukur perancang intervensi yang akan diimplementasikan, kita coba terlebih dahulu untuk menerapkannya. Jadi rancangan tadi kita terapkan kepada anggota setiap ASN, dan dengan implementasi itu kita akan mengetahui apakah sistem itu benar-benar sesuai ataupun cocok bagi setiap anggota ASN. Nah, dengan cara implementasi kerja ini diharapkan nanti kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari rancangan yang kita terapkan, seperti itu. Nah, dan tidak lupa cara yang terakhir yaitu evaluasi dan pantauan sistem. Setelah kita mencoba implementasi, kita memberikan feedback berupa evaluasi. Jadi apakah sistem itu dapat berjalan dengan baik, sesuai ataupun tidak, nanti kita bahas, kita rancang kembali dalam evaluasi, sehingga diharapkan nantinya kedepannya sistem yang kita aplikasikan benar-benar sesuai dan bisa menanggulangi dari permasalahan-permasalahan seperti membolos dan tadi apa namanya? Terlambat. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin sekian Ibu yang dapat saya berikan usulan. Nanti apabila adanya masalah terkait dengan perancangan bisa saya bantu Ibu. Terima kasih atas solusi dan sarannya. Mungkin besok bisa langsung saya implementasikan ke departemen saya. Dan nanti apabila saya ada pertanyaan boleh saya hubungi lagi ya Pak. Oke, baik, hubungin kontak perusahaan saja. Ya maksudnya itu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih.